Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, bahagia bersama keluarga dan kolega. Nah, masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari para pemirsa rame-rame membuat konten yang mendidik supaya kita semua bisa memberi konten alternatif dari konten-konten yang banyak sekali berseliweran di sisi kita, di depan kita yang kebanyakan tidak mendidik. Nah, kali ini kita memiliki tamu, tapi sebelum memperkenalkan tamu istimewa kita, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id dan share supaya manfaat dari pembicaraan ini bisa menjadi lebih banyak dinikmati oleh para pemirsa. Nah, tamu kita adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Beliau adalah Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kebetulan juga guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yanto? Oke, alhamdulillah sehat-sehat. Kabarnya baru dari Jogja ya? Atau masih di Jogja? Antar anak ke Mualimat. Di Mualimat ya. Ya. Wah, jadi apa itu passionnya itu memang sudah ke Mualimat sejak dulu. Itu pilihan anak atau arahan orang tua? Itu pilihan anak saya sendiri itu. Wah, luar biasa. Kalau saya maunya anak saya nggak usah mondok, sekolah dekat rumah aja gitu. Jadi keloni aja nih, Om. Iya, tapi anaknya yang memilih sendiri ya kita tuturi andayani aja sama anak-anak. Ya, betul-betul. Nah, Mas Mukti, kita ketemu pagi ini. Saya juga mempunyai pertanyaan dan juga mempunyai keheranan mengapa orang-orang yang suka menghujat, menista agama itu selalu saja ada dari waktu ke waktu. Padahal kan sanksinya jelas itu. Ada yang dipenjara, kehilangan jabatan, macam-macam. Ini dilihat dari akidah atau sosiologi agama. Penjelasannya gimana, Mas Mukti? Mas Mukti, moga. Ya baik, terima kasih Pak Yanto. Jadi sekarang kan kita melihat beragama sebagai sebuah realitas sosial. Dan mungkin bisa kita tambahkan beragama sebagai sebuah realitas sosial politik. Jadi dari sudut pandang ini kita bisa melihat fenomena seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto itu bisa dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bahwa konstruksi toleransi kita itu memang belum cukup kuat. Jadi selama ini toleransi yang terjadi itu lebih karena ewoh pakewoh, lebih karena ya menjaga harmoni, tetapi konstruksi yang membuat orang misalnya dia harus menerima mereka yang berbeda keyakinan, kemudian bahkan mengakomodasi mereka yang berbeda keyakinan, itu belum sepenuhnya terbentuk dalam masyarakat kita. Karena itu toleransi saja kan sebenarnya tidak cukup kalau dasarnya masih hal yang sifatnya legal formal. Toleransi yang itu lebih banyak karena faktor eksternal, misalnya karena ya berbagai aturan seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi, atau toleransi yang muncul karena berbagai dalam tanda petik ya kepentingan-kepentingan tertentu di mana dia ingin mendapatkan conformity atau kenyamanan dalam relasinya dengan orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa jadi merupakan ekses dari realitas sosial di mana agama itu menjadi identitas budaya dan sebagian menjadi identitas politik. Nah, ketika agama itu menjadi identitas agama dan identitas politik, maka persaingan dalam tanda petik ya antara agama satu dengan yang lain itu berkaitan dengan power.
Ya. berkaitan dengan power, dan kemudian itu mendapatkan penguatan dari sistem politik, di mana sistem pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilihan eksekutif secara langsung, itu memiliki akses yang cukup besar terhadap terjadinya identifikasi agama sebagai bagian dari identitas politik dan bagian dari identitas budaya. Dari sistem politik one man one vote itu kan meniscayakan jumlah, Ya, dan betul. siapa yang jumlahnya banyak dialah yang keluar sebagai pemenang. Ya, Nah, nggak peduli yang milih pendidikannya apa itu. ya, jadi one man one vote itu kan kalau dalam istilah yang sering kita dengar itu kan pemenangan itu ditentukan oleh berapa banyak jumlah kepala, bukan berapa banyak isi kepala gitu. Ya bagus tuh analoginya. Iya kan. Ya walaupun memang menurut demokrasi itulah sistem yang adil kan, karena semua manusia punya kedudukan yang sama, punya punya hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Tetapi identifikasi agama sebagai bagian dari identitas politik dan budaya itu memang akhirnya menjadikan agama sebagai bagian dari instrumen dan komoditas politik. Sehingga karena itu ya berlakulah teori sosiologi klasik ya, in group dan out group itu. Jadi antara kami dengan kita gitu kan memang menjadi persoalan yang sekarang ini mulai mengemuka. Nah, dalam beberapa hal itu juga berkait dengan sentimen primordial. Ya. Sentimen primordial di mana agama itu dikaitkan dengan identitas budaya tertentu. Ya, misalnya ya ada ungkapan-ungkapan yang misalnya kalau orang suku tertentu itu ya Muslim. Kalau suku tertentu itu ya Kristen, suku tertentu itu Hindu misalnya gitu kan. Ya. Jadi misalnya begini, walaupun ini tidak sepenuhnya benar ya Pak Yanto. Hanya kalau orang Minang itu ya Islam. Islamnya Muhammadiyah, kira-kira begitu. Kalau orang Madura itu ya Islam, Islamnya NU. Kalau ada orang Madura kok Muhammadiyah itu dianggap tidak Islam. Ada tanda begitu kan. Itu bertanda populer di kalangan para kiai-kiai NU itu. Ya. Kiai tanya di Madura ini berapa yang beragama Islam? Ya 80% gitu kan. Lo yang 20%, nah, paling agama Muhammadiyah. Gitu. Ada tanda-tanda begitu. Ya. Kalau orang Bali itu ya Hindu gitu kan. Masa orang Bali kok Islam misalnya. Atau kalau orang Papua itu ya Kristen. Masa orang Papua kok agamanya tidak Kristen. Nah, itu kan menjadi problem Pak Yanto. Ya, ya, betul. Padahal seharusnya kan agama itu kan untuk semuanya kan, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk etnis tertentu. Tetapi agama sebagai identitas itu memang menjadi salah satu persoalan. Nah, kemudian ya sebagiannya juga merupakan ekses dari multikulturalisme ya, di mana pengakuan itu kadang-kadang pengakuan terhadap etnis termasuk kepada agama itu kan memang menjadi salah satu alasan untuk orang itu berani mendeklarasikan identitas dirinya sebagai satu bentuk pengakuan. Tapi ini ekses ya, multikulturalisme sendiri baik. Pengakuan terhadap semua budaya termasuk semua suku dalam satu entitas yang bernama Indonesia itu kan sesungguhnya sangat baik. Dan itu yang paling mungkin untuk kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Nah, sebagian lagi itu memang ya berkaitan dengan sikap dan pandangan keagamaan yang eksklusif, Pak Yanto. Ini berkait dengan misalnya truth claim, ya satu pengakuan, satu keyakinan bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Nah, eksklusivisme itu kan memang menjadi salah satu sumber kenapa orang kemudian begitu merasa tidak bisa menerima orang lain yang berbeda, tidak nyaman bersama orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, eksklusivisme ini mungkin murahnya pada pemahaman keagamaan yang sempit. Kalau agama itu kita pahami secara luas, sesungguhnya kan dalam Islam misalnya yang saya tahu ya, orang beragama itu kan bebas.
Mau beragama juga silahkan, mau tidak beragama juga silahkan. Itu ada ayatnya itu Pak Ya, Yanto. ya, ya. Tuhan Ya, kok kamu mau menyebutkan. beragama Islam juga silahkan, mau beragama Kristen juga silahkan, beragama Hindu Buddha silahkan saja. Gitu. Tetapi di dalam Islam disebutkan kalau kamu menjadi seorang Muslim ya jadi seorang Muslim yang baik. Nah, Muslim yang baik itu di antara yang disebutkan di Quran adalah Muslim yang tidak menyakiti pemeluk agama lain. Ya, ya. Quran itu kan disebut jangan kamu menghina ya Tuhan-Tuhan lain selain Allah, karena kalau kamu lakukan itu mereka akan menghina Allah dengan penuh permusuhan dan melampaui batas. Ya, oke. Ayatnya itu wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilmin. Boleh ya sesekali pakai dalil ya di acara Oh, Suyanto ID ya. harus itu karena sekjen masalahnya. Itu di surat Al-An'am 108 itu Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau orang itu kemudian merasa sesak dan sedih dengan orang lain yang berbeda, itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan Quran menyebutkan kalau Allah itu menghendaki, kamu dijadikan umat yang satu saja. Nah, mafhum dari ayat itu adalah memang Allah itu menghendaki kamu itu berbeda-beda. Kalau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ya. Nah, itu artinya kan memang keberagaman itu memang kehendak Allah sehingga kita ini harus siap dengan berbagai keberagaman itu. Ya, tapi Mas Mukti menyelam, mohon Ya. maaf. Tapi kan kadang-kadang orang beragama itu disuruh sesuai dengan keyakinan mereka. Padahal kita Ya. kan juga punya keyakinan. Nah, kita kadang-kadang kalau menjalankan keyakinan kita itu dimusuhi di apa ya kita dalam arti bukan yang Islam saja, dalam arti bahwa ketika melaksanakan apa keyakinan sesuai dengan kitab sucinya misalkan itu dianggapnya itu intolerance. Ini kan persoalan bukan persoalan agama lagi. Saya itu sudah persoalan politik dan persoalan identitas primordial dan sebagainya. Itu gimana Betul. fenomena seperti itu? Nah, itu memang tadi masih kelanjutan dari agama sebagai identitas dan sebagainya identitas politik itu, Pak Yan. Kemudian yang berikutnya memang ada faktor yang berkaitan dengan era keterbukaan di mana orang bebas bicara, tapi juga ada kaitannya dengan era dan akses dari teknologi internet ini di mana orang itu bisa menyampaikan apa saja, mengupload apa saja melalui akun-akun media sosialnya. Tetapi jangan lupa Pak Yanto, tidak semua mereka yang melakukan misalnya ujaran kebencian atau pelintiran kebencian gitu ya, hate speech atau hate splinter itu. Hate splinter itu kalau kita baca di buku aslinya itu kan memang terjadi akibat dari penggunaan teknologi internet ini kan, di mana orang bisa menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Dan ada juga yang saya juga menyebut orang itu kadang-kadang membuat pernyataan itu hanya untuk sensasi saja supaya dia terkenal gitu. Jadi karena agama menyangkut sesuatu yang sensitif. Jadi kalau orang itu menyinggung agama akan direspon banyak. Jadi kadang-kadang dia bertujuan untuk meningkatkan follower saja gitu. Jadi di bukunya Frankenfurter itu ada disebut dengan virality virus gitu Pak Yanto. Jadi ada virus di mana orang itu ingin viral gitu. Nah, karena itu maka kadang-kadang memang orang menyebarkan hate speech itu bukan karena dia betul-betul membenci, dia ingin mencari rezeki juga gitu. Ya, ya, ya. Jadi orang itu membuat berita hoax itu karena ingin mendapatkan hoki. Ya seperti kasus tertentu ya, yang seorang kemudian menghina agama Islam itu kan ternyata dia itu orang yang tidak punya pekerjaan. Kemudian dia ingin supaya viral gitu, terus bikin konten-konten yang itu menyerang agama Islam. Atau Mas Mukti, kalau ada yang menghina, kemudian kebetulan punya pekerjaan, supaya pekerjaannya tambah banyak. Iya. Dan sekarang ada kecenderungan kan orang-orang yang dalam tanda petik keras seperti itu disukai di komunitas-komunitas tertentu, Pak Yanto. Ya. Nah, karena itu ya memang sekarang kan ada gejala baru yang mungkin saya menyebut dengan hate business gitu ya. Bisnis kebencian. Artinya ada orang yang hidupnya itu dari membenci orang lain. Nah, kalau dia membenci dengan
dengan hal-hal yang sifatnya teologis, itu memang akan mendapatkan respon yang begitu kuat dari masyarakat. Karena sebagian juga masih berkait dengan karakter keberagamaan kita, di mana orang itu lebih menempatkan aspek teologi di dalam agama pada posisi yang lebih penting dan lebih sensitif dibanding hal-hal yang sifatnya sosial atau akhlak di dalam agama. Jadi misalnya mohon maaf ya, ketika ada seorang itu pindah agama gitu, konversi agama, itu responnya luar biasa. Ya, Tapi ya. ada orang tidak sekolah, gitu. Tidak sekolah, tidak punya biaya untuk kesehatan, itu diresponnya biasa-biasa saja. Malah Paling nggak hanya didengar, didoakan gitu kan, paling malah hanya nggak didoakan semoga malah lekas nggak sembuh didengar gitu itu. kan. Iya, tapi kalau hal yang sifatnya teologis itu disentuh, wah itu orang yang mohon maaf ya di kalangan Muslim misalnya, dia mungkin seumur hidupnya juga nggak sholat gitu. Tapi begitu Islam itu dihina, oh dia tampil terdepan untuk membela itu. Supaya kalau nanti dia, mohon maaf misalnya, karena membela itu kemudian dia sampai harus dipenjara dan sebagainya, itu sebagai satu bentuk penebusan atas dosanya yang tidak melaksanakan syariat. Nah, gini-gini ini kan seringkali terjadi gitu. Mungkin pada agama lain juga dugaan saya begitu. Ya, saya tanya kepada kawan-kawan saya di agama lain, video-video yang beredar yang menyerang Islam itu, saya tanya juga, dia mah orang agama yang tidak jelas itu, dia mah dan sebagainya gitu. Nah, karena itu menurut saya kita tidak perlu overreaktif terhadap hal-hal yang mungkin bernada menghina, bernada menghasut, atau mungkin mengadu domba umat beragama. Karena yang pertama ya tentu saja beragama itu kan soal keyakinan. Ya, Dan keyakinan itu keyakinan yang kita pilih, bukan yang dipilihkan atau yang dipaksakan kan Pak Yanto. ya betul. Jadi Pak Yanto menjadi seorang Muslim itu kan karena memilih menjadi seorang Muslim. Ya, Bukan karena, mohon maaf misalnya, karena dosen kemudian Pak Yanto diperintahkan rektor, kan tidak begitu kan. Atau karena ya tinggal di masyarakat, kemudian umumnya masyarakat itu beragama Islam, ya saya Islam, itu kan tidak begitu kan. ya, Tetapi karena kita memilih, kalau di Islam itu kan yang sering kita baca itu ada raditu billahi robba kan. Jadi ya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Karena ridho maka beragama itu kan suka dan rela. rela, ya. Jadi kita beragama itu ya dengan suka, maksudnya dengan suka itu ya ya kita pilih sendiri, dan beragama itu harus suka, nggak boleh sedih orang beragama itu gitu. Oh beragama kok sedih. Jadi kita harus suka beragama itu, harus bahagia. Kemudian yang kedua kita harus rela. Karena kita itu sudah memilih, maka ya kita harus konsekuen dengan apa yang kita pilih. Disuruh sholat ya kita sholat, disuruh puasa ya kita puasa, gitu kan. Dan kemudian kalau di dalam beragama itu ada pilihan, ya jangan kita tolak pilihan itu. Misalnya ini kalau kita sholat, kita sedang bepergian, kan boleh sholat itu kita jamak qashar. Ya, betul. Nah, itu jangan kemudian menganggap sholat yang tidak jamak qashar itu lebih utama daripada sholat jamak qashar. Jangan mengatakan yang jamak qashar itu, itu orang malas itu. Tidak begitu. Orang itu mau diberikan pilihan seperti itu kok begitu. Ya, ya, ya. Ya kan, Ya, orang betul. bepergian itu boleh tidak puasa. Tapi jangan merasa bahwa dengan bepergian itu puasa, merasa diri lebih baik daripada yang bepergian dan tidak puasa. Ya, Agama boleh kok itu. ya, betul, betul, betul. Nah, kalau sikap terbuka ini kita bangun, maka kita itu tidak sesak dengan perbedaan. Justru kita malah merasa bahwa itulah kesempatan untuk kita bisa memberikan akomodasi, pengakuan, dan penerimaan kepada mereka yang berbeda. Tapi Mas Mukti, maaf, Oke. membangun seperti itu kan nggak gampang, memang ya. Ya, Yang kadang-kadang yang mempersoalkan agama dalam arti tidak toleran dan sebagainya itu kan justru ada juga orang-orang yang pendidikannya tinggi, tidak highly correlated terhadap pendidikan dan sikap-sikap toleransi itu. Gimana ya? yang pertama menurut saya ya lebih kepada pemahaman terhadap ajaran agama. Hmm, Nah, Oke, Yanto sebagai ahli pendidikan misalnya, ya, itu kan ada berbagai aliran dalam dunia pendidikan kan. ya, betul. Nah, kalau orang itu mengerti banyak teori pendidikan, itu mendidik menjadi enak. Hmm, Tapi kalau orang itu tidak menguasai teori-teori pendidikan, ya akhirnya mengajarnya
saya sering membuat ungkapan begini, saya mengajar secara istiqomah itu. Dari dulu sampai sekarang ngajarnya sama karena dianggap itu yang paling benar. Nah, dalam beragama kan nggak boleh begitu juga. Gitu. Apa yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang benar gitu dan itu kebenaran tunggal, ternyata ketika kita memperdalam dan memperluas, ternyata ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Itu kan ibarat begini, kalau saya pinjam teorinya Diane L. Eck ya dari Harvard itu, dia menyebutkan beragama itu kan pilihan dan ibaratnya beragama itu adalah orang yang menggunakan jalan umum, berlalu lintas di jalan umum. Nah, dalam kita berlalu lintas itu kan ya orang kan boleh naik mobil, boleh naik sepeda motor, boleh jalan kaki ya Pak Yanto ya. Nah, orang yang naik mobil tidak berarti lebih baik daripada yang naik sepeda motor. Nah, jangan mengatakan yang naik mobil itu orang kaya, yang naik motor orang miskin. Enggak juga, itu soal pilihan saja. Dia memilih naik motor, berarti di rumah punya mobil yang mewah gitu kan. Tapi dia pilih naik motor. Gitu. Kemudian yang kedua, karena itu soal pilihan, maka ya jangan kita merasa bahwa yang naik mobil itu lebih hebat daripada yang naik sepeda. Kalau Pak Yanto sedang naik sepeda ondel, siapa tahu kalau Pak Yanto itu seorang profesor senior yang dirjen segala zaman gitu. Padahal itu lagi memilih naik sepeda saja gitu kan. Nah, karena itu kita harus saling menghormati. Nah, yang kedua, di ruang publik itu ada aturan bersama yang disepakati apapun kendaraannya. Jadi kalau yang namanya lampu merah, ya semuanya harus berhenti. Oh ya. Mau pejalan kaki, mau pengendara motor, mau sepeda, mau mobil, ya kalau merah harus berhenti. Nah, karena itu maka ada wilayah private dan ada wilayah publik. Wilayah private itu ya Pak Yanto naik mobil, naik sepeda itu private. Naik mobil pribadi, naik mobil umum itu pilihan saja. Tapi begitu lampu merah, semuanya harus ikut berhenti. Begitu lampu merah itu kita masih jalan, ya justru timbul kekacauan. Karena itu maka ada public good ya, ada public good yang terjadi karena apa? Semua kita menghormati aturan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Jangan buat aturan. Saya sering bercanda di kalangan teman-teman UIN itu. Ya jangan kemudian mengatakan bahwa lampu merah itu tidak berhenti, karena yang berhenti itu kalau ada tanda, kalau di dalam baca Quran itu kan ada meme itu kan waqaf lazim, itu yang wajib berhenti itu kalau ada waqaf lazim, lampu merah mah nggak ada, ketuanya kan nggak bisa begitu. Atau mengatakan loh lampu merah ini nggak ada di Quran. Pada zaman Nabi nggak ada lampu merah, ya memang zaman Nabi nggak ada lampu merah, orang memang belum diperlukan itu kok, gitu kan. Zaman Nabi orang naik onta dan mungkin pengendaranya juga sedikit gitu, nggak seperti sekarang. Jadi, nah, karena itu public good dan itu disepakati, maka marilah kita menghormati dan mematuhi semua hal yang berkaitan dengan public good itu. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya kita itu menempatkan keyakinan agama sebagai bagian dari pilihan pribadi yang sukarela dan kita menghormati mereka yang berbeda, tapi menyangkut aturan bersama, ya mari kita mengikuti aturan bersama itu, jangan memaksakan kehendak, jangan merasa paling hebat, merasa superior karena jumlahnya banyak gitu kan, atau merasa kebal hukum karena mengenal banyak sekali aparatur penegak hukum. Nah, itu saya kira awal dari bagaimana kehidupan kewargaan dan kebangsaan kita itu akan bermasalah kalau kita menggunakan pendekatan mayoritas minoritas, berkuasa atau sedang tidak berkuasa. Itu saya kira harus kita hilangkan dalam praktek kehidupan keberagaman kita. Tapi yang kita bangun adalah saling menghormati, kemudian menerima perbedaan itu sebagai sebuah realitas, dan kemudian tetap saling bekerja sama di tengah perbedaan yang ada, karena ada tanggung jawab yang harus kita bangun bersama sebagai sebuah bangsa. Kira-kira begitu Pak Yanto. Oke, baiklah Mas Mukti, luar biasa pencerahannya dari sisi bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan di antara para pemeluk agama, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi upaya-upaya orang
untuk membuat dirinya populer dengan melakukan penistaan agama karena menghadapi undang-undang ITE dan akhirnya toh masuk prodeo juga. Ini perlu kita ingat. Nah, terima kasih Mas Mukti, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kita Terima kasih Pak Yanto, sehat selalu Pak. amin dan mudah-mudahan ketemu lagi. Assalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.